Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Saya mahasiswa Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah semester 6. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia pada masa Orde Baru sampai Reformasi. Nah, di sini saya akan menjawab 5 soal tentang ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, yaitu soal yang pertama itu uraikan menurut pendapat saudara definisi dan konsep pemerintahan Orde Baru. Langsung saja saya tanggapi. Seperti yang kita tahu, Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan rezim Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden kedua Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 1966. Jadi menurut pendapat saya, Orde Baru adalah masa peralihan kekuasaan pemerintahan dengan tujuan mengembalikan tatanan pemerintahan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sesungguhnya. Sedangkan konsep pemerintahan Orde Baru menurut saya yaitu pertama-tama Presiden Soeharto membentuk kabinet pertama, yaitu Kabinet Ampera. Kemudian setelah pemilu pertama, Presiden membentuk kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan. Nah, selain daripada itu, tujuan dari pemerintahan Orde Baru yaitu mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama, yaitu sebagai berikut. Mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama. Yang kedua itu penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Yang ketiga itu melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat itu menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Sedangkan soal nomor 2 yaitu bagaimana langkah-langkah kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik, ekonomi, sistem ketatanegaraan dan agama. Nah, dalam bidang politik, 1. Dibubarkannya Partai Komunis Indonesia. Yang kedua itu memperbaharui Kabinet Dwi Kora dengan mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terkait dengan gerakan 30 September 1965 melalui keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966. Yang ketiga itu mengembalikan peranan dan kedudukan MPRS, yaitu di atas Presiden agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat itu pelaksanaan pemilihan umum yang lebih sederhana pertama kali pada masa Orde Baru di tahun 1971 dengan menyederhanakan partai politik dari sejumlah 10 partai menjadi 3 partai saja. Yang kelima itu militer diberikan hak secara resmi untuk ikut berperan dalam pemerintahan dengan istilah Dwi Fungsi ABRI. Yang keenam itu diwajibkannya pendidikan dan penataran P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk seluruh lapisan masyarakat dan memberlakukan asas tunggal Pancasila untuk partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketujuh itu Irian Barat dan Timur Timur bergabung dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia walaupun tidak dengan usaha yang mulus. Yang kedelapan itu Indonesia menjadi pelopor dalam pendirian ASEAN dan juga melakukan beberapa kebijakan politik luar negeri seperti mengakui negara Singapura, memperbaiki hubungan dengan Malaysia, dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967. Nah, sedangkan dalam bidang ekonomi terdapat 3 tahapan.
Yang pertama itu Replita. Replita atau rencana pembangunan 5 tahun adalah kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994. Upaya pemerintahan Orde Baru untuk meningkatkan ekonomi secara nasional berhasil dengan menggunakan Replita. Di antaranya terwujudnya swasembada pangan nasional pada tahun 1984. Nah, Replita itu dibagi menjadi beberapa tahapan, beberapa tahapan pelita atau pembangunan 5 tahun seperti berikut. Yang pertama itu pelita 1, yaitu dimulai pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 untuk meningkatkan tahap hidup rakyat dan menekankan pada bidang pertanian. Yang kedua itu pelita kedua sejak 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 berhasil melaksanakan keluarga berencana dan swasembada pangan seperti serta perumahan. Yang ketiga itu pelita ketiga sejak 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita keempat itu sejak 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pelita kelima itu dimulai pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Sedangkan pelita ke-6 itu yang bertujuan untuk membangun sektor pertanian dan industri ekspor. Yang kedua itu tahapan kedua yaitu trilogi pembangunan. Nah, selain itu juga adanya wacana pembangunan nasional dalam istilah trilogi pembangunan yang dijadikan landasan penentuan kebijakan politik ekonomi dan sosial dalam pelaksanaan pembangunan negara. Nah, ada 3 aspek dalam trilogi pembangunan, yaitu yang pertama itu stabilitas ekonomi nasional yang sehat dan dinamis. Kemudian itu yang kedua itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang ketiga itu pemerataan pembangunan serta hasil yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun kebijakan yang ketiga itu tahapan yang ketiga itu yaitu pemulihan di bidang ekonomi mulai tahun 1966 sampai 1973. Tujuan dalam pembangunan ekonomi negara dengan bergabung kembali ke dalam jajaran ekonomi dunia yaitu menjadi anggota IMF atau International Monetary Fund, menjadi anggota PBB kembali dan anggota Bank Dunia pada kurun waktu akhir tahun 1960-an. Yang keempat itu pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintahan tahun 1974 sampai 1982 tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas angka 5%. Nah, yang kelima itu ekspor dan deregulasi sejak tahun 1983 sampai 1996. Hutang luar negeri bertambah dengan jatuhnya harga minyak sejak awal tahun 1980-an dan reposisi mata uang pada tahun 1985, sehingga pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan Orde Baru untuk memulihkan kondisi makroekonomi. Sedangkan sistem ketatanegaraannya yaitu era sistem pemerintahan pada masa Orba dimulai sejak 23 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998 dalam bentuk Negara Kesatuan NKRI, sistem pemerintahan presidensial, bentuk pemerintahan republik, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku. Adapun pokok sistem pemerintahan pada masa Orba yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 yaitu sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusional. 2. Kekuasaan negara tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang ketiga itu presiden adalah
penyelenggaraan pemerintah negara tertinggi dan berada di bawah MPR. Yang keempat itu, menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima itu, kekuasaan yang dimiliki kepala negara atau presiden tidak bertanggung jawab. Selain daripada itu, perampingan partai politik. Sedangkan agama pada masa Orde Baru, yaitu kebijakan pemerintahan tentang pendidikan agama sangat dipengaruhi oleh pembangunan politik. Pada masa Orde Baru banyak orang yang masuk Kristen, meski yang masuk Islam dan agama lain juga banyak. Pada saat masa ini, pangkal ancaman kristenisasi di kalangan Islam yang berujung pada tuntutan untuk yang satu itu membatasi penyiaran agama, yang kedua itu agar pembangunan tempat ibadah mendapat persetujuan penduduk pusat. Adapun kegiatan misi Kristen di Indonesia tampak meningkat setelah meletusnya masa komunis gerakan 30 SPKI. Nah, agama Kristen Katolik di Indonesia tampaknya benar-benar memanfaatkan kesempatan dengan melakukan upaya kristenisasi secara terbuka pasca gerakan 30 SPKI. Nah, perjuangan ini ternyata berhasil merayu sebagai umat Islam untuk berpindah ke agama mereka. Yang lebih demonstratif lagi adalah sebagai minoritas, mereka tidak segan-segan mendirikan gereja dan sekolah-sekolah di tengah-tengah lingkungan masyarakat mayoritas Muslim. Nah, mereka tidak segan-segan melakukan ajakan kristenisasi dari rumah ke rumah umat Islam dengan membagikan sejumlah materi yang menjadi kebutuhan masyarakat Islam. Sedangkan soal yang nomor 3 itu, yaitu saudara analisis peristiwa pelanggaran HAM dan kebebasan berpendapat dan dampaknya pada masa pemerintahan Orde Baru. Baik, saya langsung menjawab. Peristiwa pelanggaran HAM pada masa Orde Baru yaitu peristiwa pelanggaran HAM pada masa Orde Baru yaitu satu, penembakan misterius yang terjadi pada tahun 1982 sampai 1985. Yang kedua itu peristiwa Talang Sari di Lampung yang terjadi pada tahun 1989 sampai terjadi pada tahun 1989. Yang ketiga itu kasus penghilangan orang secara paksa, yaitu terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, yang keempat itu kerusuhan Mei 1998, dan yang kelima itu penembakan Trisakti, yang keenam itu Semanggi 1 dan Semanggi 2 pada tahun 1998 sampai 1999. Yang ketujuh itu kasus Wasyor dan Wamena di Papua pada tahun 2000. Nah, adapun kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru yaitu pers pada saat itu seakan mati kutu. Pemberedelan terjadi di mana-mana. Orang di balik meja redaksi yang berusaha untuk mengungkapkan fakta, banyak yang dipenjara. Ancaman demi ancaman atas kritik pemerintahan menjalar hingga ke telinga masyarakat. Akibatnya pikiran liar terpenjara, tak bisa keluar dari kandangnya. Nah, sebenarnya upaya pembungkaman publik ini telah dimulai sejak rezim Orde Lama. Dunia literasi saat itu dilumpuhkan. Salah satu tulisan yang paling dikecam di masa Orde Lama adalah tentang PKI, seakan ingin mengubur luka sedalam-dalamnya. Pemerintahan begitu serius
membasmi koroni-koroni yang terlibat di peristiwa tahun 1965 hingga ke akar-akarnya, termasuk melarang ajaran Marxisme-Leninisme. Selain daripada itu, yaitu pembentukan clearinghouse. Ketakutan itu berlanjut hingga rezim setelahnya. Nah, titik awal Orde Baru dimulai ketika ruang bicara kian menyempit, sedangkan pemerintah masih terus mengincar karya tulis yang dianggap mengancam. Nah, pada Oktober 1989, Kejaksaan Agung membentuk clearinghouse untuk meneliti buku-buku yang dinilai berbahaya. Clearinghouse ini dikukuhkan melalui surat keterangan nomor Kep 114/JA/10/1989 dan resmi bekerja di bawah Jaksa Agung. Mereka terdiri dari 19 anggota yang berasal dari Jam Intel, Jaksa Agung Muda, Bidang Intelijen dan Subdirektorat Bidang Pengawasan Media Massa, Bakorstanas, Badan Koordinasi Stabilitas Nasional, Bakin, Badan Koordinasi Intelijen Negara, BAIS, yaitu Badan Intelijen Strategis, ABRI, Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Departemen Agama. Nah, pembentukan clearinghouse ini tidak lain adalah untuk mengatur buku-buku terlarang. Adapun dampaknya terhadap pemerintahan Orde Baru yaitu menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi dengan pemerintahan Orde Baru, sehingga Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Sedangkan soal nomor 4 yaitu saudara jelaskan dan analisis secara kronologis peristiwa reformasi Indonesia pada tahun 1998. Sejak 20 tahun lalu, di bulan Mei, rakyat Indonesia yang selama 3 dekade dibungkam rezim otoriter Soeharto memutuskan reformasi harus dilakukan sekarang juga. Mereka mendesak Presiden Soeharto mundur. Adapun kronologinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, pada tanggal 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai pada tahun 2003. Nah, sedangkan yang kedua itu pada tanggal 2 Mei 1998, pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang atau pada tahun 1998. Presiden Soeharto mengikuti saran International Monetary Fund IMF untuk memangkas subsidi energi. Opsi yang diambil saat itu adalah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM dari harga 700 per liter menjadi harga 1.200 per liter. Nah, kebijakan tersebut menyulut aksi penolakan mahasiswa di sejumlah wilayah. Sedangkan nomor 3 yaitu pada tanggal 3 Mei 1998 adanya pertemuan Presiden Soeharto dengan mengundang tokoh pimpinan DPR, partai politik dan Golkar ke kantornya di Bina Geraha Komplek Istana Merdeka yang bertajuk Pertemuan Silaturahim dan Konsultasi setelah Sidang Umum MPR. Adapun hasil pertemuan tersebut itu Soeharto meminta DPR menyampaikan perangkat guna reformasi jumlah rambu-rambu politik yang ada sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Nah, adapun nomor 4 pada tanggal 4 Mei 1998 mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta
menyambut kenaikan harga BBM dengan demonstrasi besar-besaran. Nomor 5, pada tanggal 5 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa besar-besaran terjadi di Medan, Sumatera Utara yang berujung kerusuhan. Nomor 6 itu 19 Mei 1998, Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G15. Ini merupakan perjalanan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden. Nah, nomor 7 itu pada tanggal 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti mengadakan aksi damai, namun terjadi kerusuhan sehingga menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Nomor 8 yaitu pada tanggal 13 Mei 1998, hari Rabu Kelabu, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Nomor 9 itu pada tanggal 14 Mei 1998, Soeharto melalui orang dekatnya bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo, Mesir. Nah, sedangkan soal nomor 5, saudara analisis faktor-faktor terjadinya reformasi dalam berbagai aspek tahun 1998 hingga lengsernya Presiden Soeharto. Faktor yang pertama itu faktor politik dan hukum. Masa pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah sangat lama selama 32 tahun. Yang kedua, adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan pemerintahan. Yang ketiga itu adanya rasa tidak percaya pada pemerintahan Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi. Yang keempat itu pemimpin Orde Baru di bawah Soeharto otoriter dan tertutup, tidak menerima kritik atau saran, sehingga rakyat ingin pemerintahan yang lebih demokratis. Yang kelima itu belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara. Sedangkan faktor ekonominya yaitu adanya krisis mata uang rupiah. Krisis mata uang di Indonesia tidak lepas dari inflasi yang menyebabkan nilai tukar rupiah saat itu mencapai